Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nature of Travel beranggotakan Muhammad Tariki, saya sendiri, dan Helmi Rohman. Langsung aja kita mulai. Bab yang pertama, introduction. English is first. English is a straight language in Indonesian, which is referred to learning of non-native language in improvement of one native language. In other words, English is learned and used in the classroom only as a subject because of the setting. The student sometimes feels difficult in learning language since they do not have enough exposure and opportunity. Oke, pengenalannya. English adalah bahasa asing yang dibahasa Indonesiakan yang merujuk ke pembelajaran bahasa pengembangan. Dengan kata lain, pembelajaran yang digunakan di classroom sebagai subjeknya. Karena siswa itu terkadang sulit mempelajari, sebagai guru, faktor untuk mengajari mengajar, proses memilih waktu, strategi, dan fasilitas pada siswa yang targetnya untuk bahasa. Sebelum memilih strategi bahasa, guru harus mempunyai basic untuk mempelajari native English karena berefek pada pembelajaran pelatihan. Okay, next discussion. Understanding of nature of language refer to language in which it deals with phonology, syntax, morphology, lexicon, semantic, and pragmatic. Oke, di sini adalah pemahaman ruang lingkupnya dari bahasa yang merujuk pada bahasa itu bersinggungan pada fonologi, sintak, morfologi, leksikon, semantik, dan pragmatik. Kembali ke pembahasan tadi. Siswa dirujuk pada pembelajaran bahasa, pengertian, arti dari tersebut dengan berlatih dan praktek. Yang pertama di classroom, guru, contohnya di kelas sebagai siswa SMP. Ini contohnya percakapannya. I think we should do something. What about the children in hospital? Oke, selanjutnya
dilanjutkan oleh Helmi. Oke, thank you, Fariki. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fariki, ya kan. Langsung saya jelaskan aja. Jadi guru itu harus mengajarkan siswa, yaitu cara pengucapan seperti intonasi gitu. Nah, intonasi dalam berbicara bahasa Inggris, nada, dan tekanan percakapan yang diberikan oleh petutur asli bahasa Inggris. Jadi intonasi nada itu sangatlah penting untuk suatu pembelajaran bahasa Inggris. Apalagi terhadap seseorang yang notabene logatnya gitu. Nah, logatnya kayak susah gitu, kayak logat Jawa mungkin, logat Bugis. Mereka kan kental masih dengan logat itu. Pasti kalau mereka ngomong bahasa Inggris masih kayak kecampur logatnya. Jadi dalam pembelajaran ini, intonasi dalam pengucapan bahasa Inggris, nada, itu adalah hal yang sangat penting. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mengucapkan intonasinya tidak bahasa Inggris, tapi itu kurang perfect gitu, nah, kurang profesional gitu. Terus siswa akan mempelajari seperti frasa, kata benda, kata benda majemuk, kata ganti, artikel, dan penentu. Terus yang selanjutnya. Oke. Setelah mempelajari seperti intonasi dan lain-lainnya, kayak nada gitu. Jadi siswa itu harus juga belajar cara percakapan gitu, berbicara satu sama lainnya, seperti conversation gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Biar mereka tuh, biar mereka tuh bisa lebih lancar dalam berbahasa, juga lancar dalam menggunakan intonasi nada yang sesuai gitu. Dan mereka juga harus menulis suatu percakapan sebelum mereka ngomong-ngomong itu, sebelum mereka conversation. Mungkin nulis percakapannya dulu gitu. Saat yang baru habis itu mereka praktekkan dengan berbicara satu sama lainnya gitu. Itu lebih membuat seseorang meningkatkan seperti intonasi, nada dan lain-lainnya, dan meningkatkan mutu bahasa Inggris juga gitu. Oke, selanjutnya. Ini yaitu guru harus membantu siswa untuk memahami bentuk bahasa dengan memperlakukan beberapa kata bertuturan dari meminta dan memberikan pendapat sebagai satu kesatuan. Yaitu dengan kata lain, kita dapat mengambil lebih dari satu kata yang Kita dapat mengambil lebih dari satu kata dan memperlakukannya sebagai satu potongan makna. Tuh. Contohnya itu mana nih? Itu I think, complete sentence. Second, I don't think, complete sentence. Baru ada contoh buahnya lagi juga. Kita bisa menaruh contoh-contoh itu. I think television is terrible. Juga bisa naruh kata ini juga. I don't think smoking should be banned. Bisa mendengar suara saya? Maaf.
Yes, yes, clearly. Oh ya, kita lanjutkan. Maaf ya. Ya, selanjutnya habis itu. Oke. Yang terakhir ini adalah pelatihan gitu. Yaitu pelatihan mendapatkan paduan suara dengan pengulangan individu dari frase kecil seperti yang saya berikan. Apa? Bentar-bentar. Intinya adalah yang terakhir adalah memoles. Kayak seperti mempelajari lagi, yaitu mengasah lagi apa yang telah dipelajari sebelumnya. Mungkin cara composition, baru cara apa mengatur nada, tinggi rendahnya, dan lain-lain. Selanjutnya, conclusion-nya. Kesimpulannya adalah harus bisa mendalami pelajaran-pelajaran bahasa Inggris itu. Seperti pemahaman bahasa seperti morfonologi, fonologi, sintak, morfologi, leksikon, semantik, dan pragmatik. Itu adalah suatu tambahan yang harus mungkin dipelajari untuk lebih perfect dalam pengucapan bahasa Inggris itu. Saya tambahin ya. Jadi kesimpulannya, ini nature of table ini ada ruang lingkup dari suatu pengajaran dalam bahasa Inggris yang mencakup fonologi, sintaks, morfologi, leksikon, semantik, dan pragmatik. Untuk pembelajaran siswa-siswa yang ada di sekolah, kita melatih mengajar. Udah itu aja. Terima kasih. Udah. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa leave. Where's the PPT? PPT buat PPT-nya di-share aja ke grup Telegram juga. Sekalian rekamannya itu. siap. Tunggu ya.